Selamat datang kembali di channel Pelajar. Kali ini Bang GK akan menjelaskan tentang ancaman integrasi nasional. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional adalah usaha-usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Lalu, apa saja yang dapat mengancam integrasi nasional? Berikut ini penjelasannya ya. Yang pertama adalah ancaman ideologi. Ancaman ideologi yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tatanan pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain baik berasal dari luar maupun dalam negeri. Contoh ancaman ideologi. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI adalah sebuah kisah tragis yang terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober 1965. Upaya PKI pada saat itu antara lain ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, sehingga ketika itu gerakan yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan ketua PKI saat itu berhasil melenyapkan sebanyak 7 perwira tinggi militer Indonesia, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Contoh yang kedua adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII merupakan sebuah gerakan politik yang didirikan di tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di sebuah desa yang lokasinya berada di Tasikmalaya. Tujuan DITII ingin merubah dasar negara ideologi Pancasila menjadi ideologi yang berlandaskan syariat Islam. Ancaman di bidang politik. Ancaman politik merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dimana dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contoh ancaman politik. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika itu, pemimpin pemberontak Dr. Chris Semungkil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966. Presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Contoh yang kedua, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat PRRI, merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat atau Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan dikeluarkannya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumbas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contoh ancaman ekonomi: pengangguran. Masalah pengangguran sudah menjadi masalah yang ada di Indonesia setiap tahunnya, dan setiap tahun tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Jika tingkat pengangguran semakin tinggi, maka kemiskinan juga akan semakin meningkat. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga yang pada umumnya berlangsung secara terus-menerus terjadi dan mengakibatkan adanya perubahan di dalam mekanisme pasar. Inflasi di sebuah negara diberlakukan karena beberapa faktor, seperti misalnya berlebihnya likuiditas di mekanisme pasar dan memicu spekulasi ataupun konsumsi. Indonesia masih ketergantungan dengan negara lain. Indonesia juga tak dapat berdiri sendiri karena ada banyak faktor yang membuat Indonesia ketergantungan dengan negara lain. Indonesia masih memerlukan bantuan dari negara lain dalam menyokong sistem ekonominya, sehingga Indonesia harus membuat hubungan yang baik dengan negara yang lainnya. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Contoh ancaman di bidang sosial budaya: sikap individualisme. Sikap individualisme merupakan paham yang menganggap diri sendiri atau kepribadian lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Mereka yang bersikap individualisme selalu mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak memperdulikan orang lain dan hanya peduli terhadap urusannya masing-masing. Seseorang yang individualis tidak dapat menilai apa yang ada di sekitarnya. Yang ada hanya bagaimana dia melakukan segala aktivitasnya dengan baik tanpa orang lain. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu proses di mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya hidup, cara pakaian, gaya bahasa, alfabet, agama, filsafat, dan nilai-nilai. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, atau bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan: agresi militer. Agresi militer adalah tindakan perusakan atau penyerangan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan suatu negara. Contoh tindakan agresi militer adalah gencatan senjata, memblokade jalan utama, serta penyerangan yang menyakiti fisik dan non-fisik. Indonesia juga pernah mengalami agresi militer, yaitu agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Spionase. Spionase atau pengintaian atau memata-matai adalah suatu praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Yang membedakan spionase dengan bentuk pengumpulan informasi intelijen lainnya adalah bahwa spionase bisa mengumpulkan informasi dengan mengakses tempat di mana informasi tersebut disimpan, atau orang yang mengetahui informasi tersebut dan akan membocorkan melalui berbagai dalih. Terorisme.
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya, semoga bermanfaat.